Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi terkait dengan tahap pasca produksi media video pembelajaran. Nah, pada materi ini ada pun 4 sub pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian editing. Kedua, prinsip-prinsip editing. Yang ketiga, komputer video editing. Dan yang terakhir, yang keempat, mixing. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian editing. Editing merupakan proses menyusun dan menggabungkan potongan gambar atau shoot secara berurutan, mulai dari satu shot ke shoot berikutnya untuk membentuk sebuah scenes, lalu menggabungkan beberapa scenes menjadi sebuah sequence, hingga akhirnya menghasilkan rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita utuh. Adapun menurut pendapat para ahli, yang pertama, Ayers et al. Pada tahun 1990 menyatakan bahwa editing adalah proses di mana rekaman video disusun ulang menjadi urutan yang seefisien, sejalan, dan sejelas mungkin. Yang selanjutnya ada Jos van der Valk. Pada tahun 1993 nyata bahwa editing berarti mengatur gambar yang dipilih dalam urutan tertentu, dan memilih berarti membuat. Nah, untuk memulai suatu editing, hendaknya seorang editor memahami ide dari keseluruhan cerita yang akan disajikan. Nah, meliputi yang pertama, tema dasarnya atau tentang apa cerita yang disajikan. Yang kedua, plot atau alur ceritanya, itu bagaimana cerita dikembangkan dari awal sampai akhir. Yang ketiga, apa yang kita harapkan dari penonton untuk ikut merasakan dan mengalaminya. Yang keempat, memilih apa yang penting dan membuang apa yang tidak penting dalam konteks keseluruhan cerita. Dan yang kelima, apa pesan utama dari program yang kita sajikan. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua terkait dengan prinsip-prinsip editing. Prinsip editing menekankan kesinambungan cerita melalui penyajian gambar, suara, dan irama yang selaras antara shoot. Tujuannya agar penonton tidak menyadari adanya potongan-potongan gambar, sehingga alur cerita terasa natural. Editing yang baik juga bergantung pada kualitas pengambilan gambar, karena shot yang jelas dan tepat memudahkan editor menyusun adegan secara efektif, terutama dalam produksi video pembelajaran. Editing mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hasil pengambilan gambar oleh juru kamera. Dengan hasil gambar yang baik akan membantu seorang editor untuk menyusun shot-shot secara mudah dan baik. Untuk itu, ada pun beberapa jenis perpindahan shot yang akan dipaparkan. Nah, yaitu jenis perpindahan shot yang pertama adalah cut. Cut adalah perpindahan langsung dan tajam dari satu shot ke shot berikutnya. Teknik ini paling sering digunakan dalam editing. Adapun fungsi dari cut yaitu yang pertama, menjaga kesinambungan aksi. Yang kedua, menampilkan detail objek, misalnya dari long shot ke close up. Yang ketiga, menekankan atau menurunkan intensitas kejadian. Yang keempat, perubahan waktu dan tempat atau interior, eksterior, dan flashback. Yang kelima, menciptakan irama, yaitu fast atau slow cutting. Adapun jenis-jenis cut. Nah, yang pertama itu cut, yaitu transisi tajam antar shoot. Yang kedua, jump cut, lompatan waktu yang jelas. Yang ketiga, cut in atau insert, menampilkan detail dari shot utama. Selanjutnya, cut away atau reaction shot, reaksi terhadap aksi utama. Lalu berikutnya, cut on direction, yaitu dua shot dengan arah gerak yang sama. Lalu ada cut on movement, gerakan yang berlanjut di latar yang berbeda. Yang terakhir, cut rate, yaitu loncatan waktu dalam suasana yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pun jenis perpindahan shot yang kedua yaitu dislop. Dislop adalah perpindahan antar shot secara perlahan di mana akhir dari satu shot memudar dan bercampur dengan awal shot berikutnya. Dislop pada kebutuhan teknisnya dilakukan dengan dua sumber sinyal video, misalnya dua kamera atau dua VCR yang terhubung melalui
switcher atau vision mixer. Nah, adapun fungsi utama dari Dislove itu yang pertama, sebagai jembatan transisi antara aksi, tempat, atau waktu, dan menunjukkan keterkaitan kuat antar gambar. Yang selanjutnya yaitu fade. Fading biasanya digunakan pada awal atau akhir adegan. Fade in yaitu suatu shot secara perlahan muncul dari kegelapan atau layar hitam, dari redup menjadi terang sepenuhnya. Fade out yaitu suatu shot secara perlahan-lahan hilang dalam kegelapan atau layar hitam. Fade from black yaitu atau muncul dari layar hitam selalu menunjukkan permulaan adegan akan selesai. Penggunaan fade to black yang terlalu sering akan mengganggu intensitas cerita. Kemudian ada wipe. Wipe adalah suatu efek di mana suatu shot disapu oleh shot lainnya, sehingga shot yang pertama nampak terdorong keluar dari layar, seperti halnya dengan fade. Wipe biasanya digunakan sebagai permulaan atau penutup dari suatu adegan. Kecuali itu, ada bermacam-macam konfigurasi dari efek wipe. Ini yang bisa dipergunakan menampilkan kesan tertentu. Yang selanjutnya ada split screen, special effect di mana layar dibagi menjadi dua bagian atau lebih yang masing-masing bagian menampilkan gambar yang berbeda. Kemudian superimpose, special effect di mana dua gambar saling tindih ditampilkan pada saat yang bersamaan. Kemudian ada external key, special effect dengan 3 sumber video di mana salah satunya menampilkan gambar tertentu, berfungsi sebagai kunci dalam menampilkan dua gambar secara bersamaan. Dan selanjutnya ada chroma key, special effect di mana sebuah objek yang ditempatkan di depan latar belakang dengan warna tertentu, biasanya warna biru, dapat dipotong dan dimasukkan ke dalam latar belakang yang lain. Kemudian ada switching atau editing spontan. Switching adalah pergantian shoot dari satu sumber video yang satu ke video yang lainnya dengan menggunakan switcher atau video mixer, misalnya cutting atau dissolve dari kamera 1 ke kamera 2 sementara rekaman video sedang berlangsung atau live. Kemudian ada vision mixer, mengatur perpindahan gambar dari satu sumber video ke sumber lainnya, menampilkan preview, dan menciptakan efek visual khusus sebelum ditayangkan atau direkam. Terdapat tombol utama, yaitu program untuk tayangan utama, preview untuk menampilkan rak hijau, bus A dan bus B untuk memilih dan mencampur sumber video. Terdapat juga efek khusus yaitu mix, wipe, chroma key, external key, downstream key, dan pengaturan warna latar. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip editing. Yang pertama yaitu jangan menyambung gambar dengan cutting, dissolving, panning atau tracking tanpa motivasi yang cukup jelas. Kemudian yang kedua, jangan menyambung dua shoot dari objek yang sama dalam format yang sama besarnya atau jenis shoot sama. Kemudian yang ketiga, walaupun esensi dari televisi adalah penyajian gambar secara close up, jangan mengabaikan fungsi long shoot. Yang keempat, secepat mungkin sesudah perpindahan ke adegan baru, berilah sebuah long shoot dari adegan tersebut. Kemudian yang kelima, begitu juga apabila tokoh baru masuk atau tokoh yang agak lama tidak muncul, buatlah close up dari tokoh tersebut. Kemudian yang keenam, jangan menyambung dua shoot dari objek yang sama dalam jarak yang ekstrim. Yang ketujuh, hal yang sama akan muncul apabila kita membuat cutting dengan perpindahan sudut pengambilan yang ekstrim. Yang kedelapan, gerak dengan arah tertentu juga akan membentuk garis eksis. Kemudian yang kesembilan, jangan memotong di tengah-tengah shoot pada saat kamera bergerak atau panning atau zooming. Yang kesepuluh, jangan membuat cutting di antara dua kamera yang bergerak, terutama dalam kamera panning atau di antara satu kamera yang bergerak dalam kamera statis. Yang ke-11,
Jangan dissolve atau mix di antara dua kamera yang bergerak, khususnya kamera panning atau dari kamera statis ke kamera bergerak atau sebaliknya. Ke-12, selalu apabila mungkin dilakukan cut on, movement atau cut gerakan. Yang ke-13 yaitu hindari cross dissolve atau mix. Yang ke-14, bila membuat fade-in, caption pembukaan pada awal program, jangan biarkan gambar mendahului suara atau musik. Yang ke-15, gerakan rolling caption atau tulisan pada kecepatan yang mana bisa dibaca dengan enak. Baik, selanjutnya yaitu prinsip yang ke-16, yaitu jangan menampilkan caption yang mengatakan sesuatu, sementara komentar mengatakan sesuatu yang lain. Nah, artinya kita harus menjaga konsistensi antara apa yang ditampilkan dalam bentuk teks atau caption dan apa yang disampaikan oleh narasi atau komentar dalam video. Jika keduanya bertentangan atau tidak sejalan, maka penonton bisa menjadi bingung, bahkan menganggap informasi tersebut tidak kredibel. Selanjutnya, prinsip yang ke-17 yaitu jika membuat superimpose caption pada sebuah background gambar, sebaiknya warna tulisan dibuat kontras dengan warna background sehingga tulisan terlihat jelas dan bisa dibaca dengan jelas. Prinsip selanjutnya yaitu dalam suatu interview, cut biasanya kita lakukan pada akhir dari pertanyaan atau jawaban. Di mana karena cutting pada akhir dari suatu kalimat atau frasa akan menghasilkan suatu irama yang jelas daripada di tengah-tengah. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu buatlah cut, dissolve atau mix dan fade sesuai dengan irama musik atau komentar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu komputer video editing. Nah, jadi komputer video editing ini digunakan untuk membuat dan mengedit video secara digital. Awalnya komputer jenis ini lebih banyak dipakai untuk membuat animasi dan game. Namun, sekarang sudah umum dipakai dalam proses produksi video. Nah, adapun tiga format video populer yang sering digunakan saat ini yaitu AVI, MPEG, dan MJPEG. Format-format ini penting karena berkaitan dengan proses kompresi video agar lebih efisien pada saat disimpan atau diputar. Baik, yang pertama kita akan membahas AVI, Audio Visual Interlace. Audio Visual Interlace adalah format video tertua dan paling populer di VC. Format ini pertama kali muncul bersamaan dengan Windows 3.1 dan mendukung resolusi 136 x 120 pixel dengan 15 fps. Bisa dibilang ini adalah cikal bakal video digital pada VC. AVI juga jadi dasar pengembangan kompresi video dan sampai sekarang masih didukung oleh banyak hardware dan software. Nah, yang kedua yaitu MPEG atau Motion Picture Expert Group. Nah, MPEG ini memiliki dua versi utama yaitu MPEG 1 dan MPEG 2. Perbedaan utamanya ada di bandwidth, variable bitrate, dan resolusi. Nah, MPEG 2 lebih unggul karena bisa sampai 100 Mbps, lebih efisien dan hasil gambarnya juga lebih tajam. Nah, format ini biasanya dipakai pada DVD, TV digital, dan juga untuk kebutuhan studio profesional. Nah, yang terakhir yaitu MJPEG atau Motion JPEG. MJPEG merupakan format video yang biasanya dipakai untuk card editing. Nah, format ini bekerja dengan cara menganggap video sebagai kumpulan gambar JPEG yang dikompresi satu persatu. Oleh karena itu, prosesnya sederhana dan cocok untuk pengeditan. Format ini juga umum digunakan pada file seperti VCD, DVD, dan SVCD. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mixing. Nah, mixing merupakan tahap akhir dalam proses editing, yaitu saat kita menambahkan narasi, musik, dan efek suara ke video yang sudah kita edit sebelumnya.
Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu agar semua elemen suara mulai dari suara asli kamera, narasi, musik latar hingga sound effect itu terdengar seimbang dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Kemudian, jika mixing sudah selesai, maka video dianggap siap untuk ditayangkan. Namun, khusus untuk media pembelajaran, tetap perlu untuk mengevaluasi agar isi dan penyajiannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan, editing merupakan proses menyusun dan menggabungkan potongan gambar atau shoot secara berurutan, mulai dari satu shoot ke shoot berikutnya untuk membentuk sebuah scene, lalu menggabungkan beberapa scene menjadi sebuah sequence hingga akhirnya menghasilkan rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita yang utuh. Nah, prinsip-prinsip editing menekankan kesinambungan cerita mulai melalui penyajian gambar, suara, dan irama selaras antar shoot. Tujuannya agar penonton tidak menyadari adanya potongan-potongan gambar sehingga alur cerita terasa lebih natural. Nah, komputer video editing digunakan untuk membuat dan mengedit video itu secara digital. Pada awalnya, komputer jenis ini lebih banyak digunakan dalam pembuatan animasi dan game. Mixing adalah tahap akhir dalam editing, yang dimana ini menambahkan narasi, musik, dan efek suara ke dalam video yang sudah diedit. Nah, baik, sekian yang dapat kami paparkan terkait materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni.